Oke teman-teman, sore ini saya berada di depan makam dari Raden Wijaya, yaitu raja yang pertama dari kerajaan Majapahit. Untuk itu monggo, sekarang saya ajak Anda untuk melihat dan berziarah ke makam dari Raden Wijaya. Monggo. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam dari komplek makam dari Raden Wijaya. Di sini pemandangannya cukup bagus dan bangunannya di sini bernuansa agama Hindu. Untuk sementara saya akan melihat-lihat dulu pemandangan atau bangunan yang berada di bawah, karena letak dari makam Raden Wijaya berada di atas. Di sini juga terdapat patung dan pohon-pohon besar yang usianya sudah mencapai ratusan tahun, teman-teman. Hawanya cukup dingin karena dilindungi oleh pohon-pohon besar, jadi nampak asri banget. Itu seperti yang Anda lihat di sana makam dari Raden Wijaya. Ini adalah makam dari juru kunci pada zaman dulu yang dimakamkan di komplek makam dari Raden Wijaya ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya komplek makam ini terletak di ujung barat Dusun Kedung Wulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini sekarang saya menuju ke tempat pemujaan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa disinilah dulu Raden Wijaya bersemedi atau mengadakan upacara pemujaan. Bahkan diceritakan pula presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno pun pernah bertapa atau semedi di sini. Di sebelah bawah dari makam Raden Wijaya terdapat dua makam yang berjejeran. Di sini adalah abdi kinasih atau pembantu tercinta dari Raden Wijaya yang waktu dulu sangat terkenal sakti sekali, yaitu Sapu Jagat dan Sapu Angin. Beliau yang mendampingi kemanapun pergi Raden Wijaya.
Ini adalah tangga untuk menuju ke makam dari Raden Wijaya, dan tentunya Anda disambut oleh pohon kesambi, pohon raksasa yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Pohon inilah yang memayungi dari bangunan utama Siti Inggil ini. Ini adalah komplek dari makam Raden Wijaya, teman-teman. Di sini terdapat 5 makam. Makam utama ialah makam Raden Wijaya, dan makam istri yang pertama yaitu Ratu Gayatri, dan makam dari istri selir yaitu yang bernama Doro Petak dan Doro Jinggo. Ada satu lagi makam yaitu makam Abdi Kinasih yang bernama Kaki Regel. Namun perlu Anda ketahui, teman-teman, bahwasanya ada pula yang beranggapan bahwa di sini bukanlah makam, akan tetapi di sini adalah tempat penyimpanan abu dari Raden Wijaya. Karena kita ketahui bahwa Raden Wijaya adalah penganut agama Hindu. Jadi di dalam tradisi agama Hindu, jenazah itu tidak dimakamkan, tetapi dikremasi atau dibakar. Dari keterangan juru kunci juga mengatakan demikian, bahwa di sini sebetulnya bukan makam, akan tetapi hanya tempat penyimpanan sebagian dari abu Raden Wijaya. Tempat ini diketemukan pertama kali pada tahun 1965. Waktu itu struktur batu kuno peninggalan Majapahit masih terkubur di dalam tanah, sehingga waktu itu merupakan gundukan yang di atasnya ditumbuhi ilalang. Kemudian pada tahun 1968 sampai 1970, tangga dan bangunan yang berada di atas struktur kuno ini dibangun. Demikian, teman-teman, cerita singkat tentang makam atau tempat penyimpanan abu dari Raden Wijaya yang punya nama asli Sang Naraya Sanggrama Wijaya. Beliau adalah pendiri sekaligus raja yang pertama di Kerajaan Majapahit yang pernah berkuasa pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Selama memimpin Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Beliau juga menjadi menantu dari Raja Singasari yang terakhir, yaitu Raja Kertanegara. Oke, teman-teman, terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara.